Hai Cong, balik lagi di Gue Village. Apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Gue Village, tempatnya cerita, vlog, dan sharing. Yang belum gabung langsung aja diklik tombol subscribe-nya biar kita saling kenal. Dan juga jangan lupa follow IG gue di @guevillage biar kita bisa temenan. Nah, aku pengen kasih tahu lagi sekali lagi, makasih banget yang udah ngasih saran baik, kayak jangan ada yang bilang jangan buka aib, jangan buka ini. Ya, jujur ya memang itu resiko ya. Jadi kalau aku sih jujur channel ini memang khusus diciptakan untuk curhat-curhatan aja. Jadi aku nggak pengen jadi orang yang munafik. Cuma walaupun nanti temen atau keluarga yang ada yang tahu, ya aku mungkin bisa jelasin lah gitu. Aku udah punya omongan gitu, dan aku nggak mungkin juga kan cerita-cerita kenapa tujuan aku bikin ini ke kalian. Kalian pasti ngerti lah untuk youtuber kenapa aku bikin channel seperti ini. Nah, jadi di video kali ini gue bakal sharing tentang kisah cinta gue bersama Mas AZ. Maaf banget namanya di blur karena kan ini privacy ya, dan aku nggak pengen buka aib orang yang bersangkutan. Kebetulan juga Mas AZ udah nggak ada, jadi kita doain semoga dia tenang dan diterima di sisi Allah. Amin. Kita lanjut ceritanya ya. Jadi awal mula kenal gue sama Mas AZ ini, jadi waktu itu gue kan udah cerita ya kalau gue dulu sempat bergrup gitu. Nah, jadi posisinya waktu itu gue lagi karaokean biasa di NAF Batu Tulis. Nah, jadi di situ ya adalah awalnya kita karaokean biasa, dan di situ teman gue ada yang bilang, "Bil, dicariin, ada yang minta nomor lo." "No, siapa?" Gue bilang, "Itu si AZ." Terusnya kebetulan kan gue lihat tuh di grup, gue scroll, oh ternyata ada dia. Ya udahlah, gue nggak ngechat duluan dong. Jadi ya udah, nggak lama dia ngechat gue tuh pribadi. Ya udah, akhirnya setelah itu kita nongkrong gitu kan, kayak model yang ngumpul waktu itu, pokoknya posisinya di BK Sarina. Ya udah, habis itu ngumpul, ya udah deh, di situ dia bercanda-bercandain gue deh biasa. Akhirnya dari situ seiring berjalannya waktu ya akhirnya kan kita jadian, dan gue ngerasa dia baik ya. Ya udah, akhirnya kita putusin untuk jadian waktu itu. Pokoknya sih memang jangka pacaran gue tuh nggak lama ya sama dia, sekitar 3 bulanan apa 4 bulanan gitu. Nah, jadi waktu itu emang dia tuh baik, orangnya baik banget. Soalnya waktu itu pernah kan posisinya waktu itu gue kerja. Pokoknya apa yang gue pengen sih, maksudnya maksudnya apa yang gue pengen tuh nggak banyak mau ya gue, maksudnya kayak jalan gitu. Dia tuh selalu ngerti. Kayak gue misalkan belum gajian, dia suka nge-backup gue, suka kayak ngasih uang buat jajan gitu kan. Pokoknya dia baik banget deh. Ini bukan bokis ya, memang benar dia tuh baik banget. Tapi pernah kejadian waktu itu gue sempet kesel sih. Jadi gini, kalau gue orangnya gini, kalau lu mau pacaran, ya udah serius, setia. Jangan pas lagi pacaran lo masih chatan sama orang atau masuk grup lain. Waktu itu dia posisinya masuk grup tuh, grup khusus kirim-kirim video mesum gitu, dan gue gak suka. Kalau gue orangnya gini, lo kalau pengen lo buka Twitter, kalau nggak apa. Dan dia sih beralasan karena di kosannya nggak ada sinyal. Memang sih gue pernah main, cuma nggak ada sinyal gitu. Jadi ya udahlah, kata dia, daripada aku kemana-mana. Ya bener juga gitu. Memang dari sekian pacaran sama gue sih nggak pernah main sama gue gitu. Emang belum sempet main gitu, maksudnya belum sempet ini gitu, pak cuy. Jadi kayak udahlah, aku pikir gue ya udahlah, daripada dia kemana-mana, ya udah karena gue izinin. Cuma lambat laun kok ada yang namanya grup ya, pasti ada yang ngechat dong, japri 1-2 orang kayak, dan konteksnya tuh kayak pengen ketemuan. Jadi ya udah, gue berantem. Soalnya gue paling gak suka. Soalnya gue kalau udah pacaran nih, ya gue tuh setia, maksudnya kayak nggak mau kayak ya udahlah, maksudnya masih menjaga perasaan pasangan kalau gue tuh gitu. Jadi nggak mau main-main kalau gue. Jadi gue kalau udah marah ya udah, gue bilang, lu masih mau hapus di grup ini atau masih sama gue bilang.
Akhirnya dihapus. Tapi nanti ada lagi tuh grup. Gue bilang, apa susahnya sih tinggal lo hapus tuh adminnya, apa lo blok, bener gak? Kesel gue jadinya. Selain itu sih dia tuh pokoknya baik banget. Nah pernah juga ada kejadian lucu. Waktu itu dia ngajakin gitu. Cuma gue posisinya memang kan gini. Jadi tuh dia ngekos sama ponakannya. Nah ponakannya ini tuh udah dewasa sih. Jadi kayak umur 22 tahun kan udah dewasa lah ya. Lumayan sih ponakannya cakep. Najis. Nah jadi kayak ya udah nih, akhirnya gue tiap tidur tuh bertiga gitu. Untung gak trickstom ya. Jadi kayak ya udahlah, jadi kayak memang kita nggak bisa ngapa-ngapain dan pengen buka kamar juga nggak sempet. Dan gue ini selalu nolak kayak nanti aja. Soalnya gue kalau padahal pacaran ya, cuma gue kalau belum ada feel untuk main nggak mau gitu loh. Soalnya dedek nggak sembarangan kayak gitu. Dan jadi setelah itu jadi memang kita di selama 3 bulan 4 bulan itu nggak pernah ngapa-ngapain gitu, cuma kadeling aja, manja-manjaan aja gitu. Jadi waktu itu dia ngajakin ini kan ada ponakannya tuh, yang ayo apaan, maksud gue paling nggak bisa sih, maksudnya kayak ada orang lain ya selain berdua. Jadi pernah juga nih gue punya temen pokoknya yang merasa komen ya di bawah, tapi enggak sih, ini bukan nyindir, cuma buat cerita aja. Jadi waktu itu gue pernah nih ceritanya lagi abis main sama teman gue sama pacarnya. Nah terus gue mau nggak mau tuh kayak nggak memungkinkan kalau untuk pulang, jadi gue nginep nih di rumah cowoknya, jadi kayak bertiga. Pas gue tidur tau gak bunyi pak pok. Nggak taunya dia main di belakang gue, kan sialan. Bilang bukannya gue iri atau pengen, cuma kalau gue orangnya lo bisa ya, maksud gue apa lo harusnya nyuruh gue kayak Bil, tolong Bil beli air apa, lo keluar dulu gue pengen main gitu. Kayak maksud gue kan gue lebih peka ya. Ini enggak loh guys, jadi tuh di belakang gue bunyi pak pok bunyi apaan tuh ya, kayak lobang-lobang hancur gitu ya. Najis. Ya gue paling nggak bisa kayak gitu tuh. Jadi depan temen nih kita main, ya orang kan pasti lah, namanya kesenggol-senggol gue, aduh gitu kan. Terus bunyi boti gitu, aduh gue paling geli gitu, maksudnya paling nggak bisa gue depan orang tuh begitu. Jadi tuh kalau gue orangnya ya udah, maksudnya kayak tipikal orang yang kalau lagi pengen maaf ini dibuka sengaja kali aja yang minat booking. Najis. Udah gerah banget nih, sebetulnya kipas gue mati nih biar nggak berisik. Tadi gue nyalain bang pusing gue denger. Nah jadi pokoknya setelah itu ya udah akhirnya kita bayan, biasalah namanya rumah tangga ada bumbu-bumbu, ada berantem, ada ninya gitu. Nah akhirnya tapi lambat laun tuh gue putus di bulan Januari. Pokoknya gue udah nganggur nih 2 tahun, gue tuh udah nggak pacaran lagi. Dan gue bukan tipikal orang yang setelah putus nyari lagi, gue nggak kayak gitu. Gue tuh mungkin jangka untuk mencari pasangan tuh agak lama, soalnya gue tuh nggak mau main-main kalau gue gitu. Nah jadi tuh gue putus di bulan Januari. Nah pas tanggal 30 Desember itu tuh emang gue nggak ngebuang ya kebaikan orang. Dia ngendorse room gitu, dia bukain gue room karaoke buat tahun. Nah, jadi tapi ada juga nih salah satu orang yang berasumsi Billy matre ya, maksudnya kayak bisa ya abis di endorse ulang tahun langsung putus. Ya kasarnya gini deh, lo kan nggak tahu masalah gue sama dia tuh apa, jadi lo jangan bilang atau gue matre atau gimana. Memang kita tuh putus karena berantem, bukan karena habis dia bayarin karaoke. Kalau sekedar karaoke doang mah ya ngapain, sekarang gue morotin dia dulu baru putus, bener gak kalau emang matre. Jadi kayak ya udahlah whatever ya, gue nggak dengerin tuh omongan. Habis itu ya udah gue putus di bulan Januari karena memang kayak udah nggak cocok gitu kan. Ya udah tuh gue nggak pacaran lagi tuh sampai sekarang. Akhirnya banyak lah aduan-aduan, kayak ada Mbak Titi salah satu sahabat gue tuh, dia ngomong gini, Bill si AZ udah punya pacar tahu katanya gitu. Nah pacarnya ini katanya sih, kata Mbak Titi sih agak liar, maksudnya nggak tahu dia liarnya tuh apa dia kucing apa gimana, nggak ngerti. Gue bilang oh ya dia nggak apa-apa Mbak, moga aja langgeng gitu. Terusnya katanya sih dia pernah curhat sama Mbak Titi, masih sayang sama gue. Cuma gue bilang ya udahlah Mbak, mau diapain lagi, aku juga udah nggak ada rasa. Nyesel sih pasti ada ya, namanya putus sama mantan pasti nyesel ada gitu. Cuma ya udahlah, mengalir aja gitu kan. Setelah nggak lama itu lebih shock lagi, gue dapat kabar dia meninggal. Nah jadi memang pas pacaran sama gue sih dia kayak badannya tuh kurus, terus kayak rambutnya tuh mulai rontok gitu. Maksudnya habis, tapi kata dia sih
ini mending numbu, waktu itu nggak numbu malah katanya. Gue nggak tahu tuh itu penyakit apa. Eh, dan ya udah, namanya umur ya, kita nggak ada yang tahu. Jadi ya udah, dari situ gue sempet kaget aja sih pas Mbak Titi juga bilang kayak dia tuh sebetulnya masih mau sama gue. Cuma kalau gue ya udahlah, mau DPN lagi balikan kan nggak mungkin. Kayaknya ya udah, kita udah pas gue dengar kabar dia meninggal, gue sempet nangis juga sih. Maksudnya kayak ya kita kan pernah ada kenangan lah ya, walaupun sebentar gitu. Kayak gue demen sama almarhum tuh, kayak dia tuh suka, gue pengen ini dia mau gitu, dia nganterin apa, dia tuh pengen kamu mau makan ini gak, dia nawarin gitu. Jadi nggak pelit orangnya kayak gitu. Ya udah, dari Mas Azet itu udah, gue nggak pacaran lagi. Nanti gue bakal cerita lagi deh tentang mantan, tapi ini pokoknya ini yang terakhir sih. Harusnya gue bikin vlognya nih nanti ceritanya tuh pas di beberapa video, cuma kayaknya lagi pengen bahas dia aja sih. Kita doain aja ya, semoga Mas Azet tenang dan di sana diberi tempat yang layak, amin. Jadi buat kalian yang punya orang yang disayang, jaga ya, jangan sampai disakitin atau gimana. Mau itu cewek mau itu cowok ya, maksudnya ya. Makasih banget yang udah ngasih saran nih, misalkan kayak jangan ini ya. Cuma insya Allah doain aja yang terbaik ya. Jangan menghakimi seseorang, karena kita juga kan nggak tahu ya kenapa bisa jadi kayak gini tuh, nggak minta gitu. Jadi ya udah, jalanin aja. Semoga juga ada pencerahan, ada perubahan, biar kita bisa berubah. Nah udah, sekian itu aja cerita dari gue tentang Mas Azet. Pokoknya ambil positifnya aja, buang negatifnya, jangan julid. Pokoknya kalau misalkan nggak suka sama videonya ya kalian boleh tinggal aja, nggak usah nonton. Kalau misalkan suka, kalian wajib like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di share ya, bantu aku sampai 1000 subscriber ya, biar aku nanti bisa bagi-bagi underwear. Nanti niatnya aku kalau udah 1000 subscriber, aku bakal adain giveaway. Aku pengen ngasih underwear seksi seperti punya aku ke kalian. Pokoknya kayak gitu. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe di channel gue Village. Jangan bosan-bosan pokoknya nonton videonya. Aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan tiap aku upload ya.